Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas atau memberikan sedikit gambaran tentang upgrade UFS. Mungkin dari kalian bingung, upgrade UFS kita mau pilih yang mana? Mau pakai UP SCD Type Plus, Medusa Pro 2 atau UP Tester. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan gambaran dari segi harga dulu ya. Segi harga dan soket alternatif. Oke, sekarang kita bahas dari harga Medusa Pro 2 dulu ya. Di sini ada 4 pilihan. Oke, yang pertama Medusa Pro 2 Basic. Harganya kisaran 4 juta sampai 4 juta 100 ya. Ini yang didapat hanya board, soket, trigger, dan USB. Dengan harga sekian 4 juta 100 ini kita udah bisa akses EMC dan UFS, tapi direct ya. Atau kalau untuk EMC kita bisa pakai alternatif soket EMC UP, tinggal beli adapternya lagi ya. Jadi untuk harga 4 juta kita bisa menikmati EMC dan UFS walaupun itu direct ya. Dengan harga 4 juta. Yang kedua Medusa Pro 2 Basic plus Smart Connect. Nah, jadi ini alternatif kedua. Harganya kisaran 4.500.000 sampai 4.700.000. Nah, ini kita pakai bantuan Smart Connect ya. Nanti si jarumnya ini disolder ke sini. Nanti ini nancap ke sini, jadi posisinya miring ada di sini. Nanti ini untuk UFS nya BGA 153, BGA 95, BGA 254 UFS. Ini kita pakai blower ya, di blower ya si UFS nya. Nanti dia naik ke sini nancap. Nah, jadi untuk harga 4.700.000 lah ya, kita udah bisa pakai atau akses ke UFS ya, EMC dan UFS. Ini untuk alternatif kedua. Jadi kalau yang nggak mau beli soket, kita bisa pakai alternatif. Ini alternatifnya. Untuk yang ketiga Medusa Pro 2 full set. Ini harganya kisaran 7,5 juta sampai 800 ya. Ini kita udah dapat semua EMC, udah buat semuanya, UFS BGA 254, UFS BGA 153, dan UFS BGA 254. Nah, untuk soket non iPhone itu kita beli lagi ya, dijual terpisah untuk iPhone. Jadi harga yang alternatif ketiga ini full set. Ini udah bawaannya, udah semuanya dapat, nggak perlu beli soket-soket lagi. Harganya 7.500.000 sampai 8 juta. Alternatif keempatnya adalah Medusa Pro 2 full set plus IC frame. Nah, ini kita pakainya soket IC frame. Ini udah termasuk EMC plus UFS ya, udah dapat semua. Mungkin harganya sekarang udah bisa naik ya, 7 juta ke atasan harganya ini. Nah,
Bedanya ini sama ini, soket Android ini kalau untuk Medusa dia speednya lelet ya, dia semacam di lock minusnya. Kalau untuk IMC speed maksimalnya itu 5 sampai 6 Mbps kalau kita pakai soket Android King. Kalau untuk UFS nya maksimalnya itu 5 Mbps kalau nggak salah speednya. Tapi kalau kita pakai ini udah pasti cepat karena udah dapat akses full speed mode, jadi kecepatannya udah di atas 20 Mbps ke atas ya. Kalau pakai soket bawaannya dia nih yang warna hijau, jadi kalau yang ini speednya lelet. Tapi plusnya si soket Android King ini bisa untuk semua box ya, dari AC Beta Plus, Medusa Pro 2, MIPI Tester, UP juga bisa ya, plusnya soket ini nih. Tapi untuk si Medusa dia speednya lemot ya, semacam di lock gitu. Jadi untuk Medusa ini ada 4 alternatif ya. Pakai yang ininya aja kita udah bisa pakai UFS, atau pakai ini juga bisa alternatif, atau yang nggak mau direct. Dan ini yang paket full set, udah ini udah pasti enak lah, udah cepet ini. Kalau ini rada lelet untuk si Medusa, kalau untuk yang lain ini speednya lumayan kencang soket ini ya. Oke, jadi untuk Medusa ada 4 pilihan. Kalian mau beli yang basic aja, ini udah support buat UFS, buat bisa akses ke UFS ya, dengan harga 4 juta dan 4.500.000 sampai 4.700.000, pokoknya udah bisa UFS. Nah, untuk si Medusa ya, pokoknya paling rendahnya itu 4.100.000 sampai 7 jutaan ya, 7 juta sampai 8 juta ya. Nah sekarang ada updatean baru ya, updatean baru dia udah bisa direct dia CPU, jadi kayak LC cetak ya, yang di direct itu cuma 5 ya, TX on, TX off, RX on, RX off kalau salah seperti itu. Nah tapi kita harus modifikasi lagi si soketnya ini, yang bagian soket ini yang di bawahnya ya. Jadi ini yang aslinya ini di 8 ini ada resistor semuanya ya, tapi pas ada updatean terbaru dia jadi biar si directnya kebaca 5, si resistor ini kita buang, terus yang duanya kita pindahin ke sini. Nah, ini kita gabung ke sini terus di jumper ke sini. Setelah kita pasang nanti si pilihan directnya dia keluar ya, seperti ini.
ada pilihan ya, power gear 1, power gear 2, power gear 3, ada 4. Nah, power gear 1 sampai 4 ini speednya rendah ya, beda sama HS gear 1. HS gear 1 ini dia speednya cepat. Nah, ini updatean terbaru versi 2.2.3, kita udah bisa direct via board CPU ya, micro CPU. Nah, seperti ini. Dan ini yang udah saya modif. Kelihatan ya ini. Pokoknya yang ini dibuang 5, terus yang 2 kita pindahin ke sini, terus ini kita jumper ke sini, disambung seperti ini. Tadinya ini bawaannya semuanya ada resistornya ya. Nah, ini sisain 3, yang 1 2 3 4 5 ini kita buang kalau simpan ya. Terus yang 2 kita pindahin ke sini, digabung, terus sisanya di jumper. Nah, setelah di jumper ini kita tes nih. Sebelumnya nanti kalau kita pasang di soket ini dia muncul ISP direct sini. Nah, seperti ini dia muncul. Jadi yang direct cuma 4 titik aja ya, karena sebelumnya dia harus 9 titik yang di direct. Kalau nggak mau 9 titik direct ya kita angkat si UFS nya, dicongkel. Sekarang kita nggak perlu congkel UFS nya, cukup di direct aja. Kalau dilepas dia hilang, kalau dipasang dia muncul. Jadi kita harus modifikasi lagi ya ininya, si resistornya. Beda sama yang ini nggak bisa. Bisa. Jadi ini ditumpang tindih, tetap aja dia kebaca ya ini. Nah, jadi dengan harga 4 juta untuk UFS pakai Medusa udah bisa akses UFS ya, direct ya. Ini istilahnya box only lah. Jadi harga segini kita udah bisa akses UFS kalau untuk Medusa. Nah, sekarang kita ke SC Jetag. Nah, SC Jetag Plus Basic ya, dia hanya untuk box only. Dia harganya 3.800.000, tapi kita belum bisa akses ke UFS dengan harga 3.800.000, hanya untuk IMC aja ya. Jadi belum bisa akses UFS. Jadi kalian yang pengen beli SC Jetag Plus dengan punya harga misalkan punya budget 4 juta ya, kalau bisa ditahan dulu lah, jangan beli dulu, percuma nantinya nggak kepake ini kalau untuk UFS dengan harga 3.800.000. Nah, sekarang alternatif kedua
SJT Plus Basic plus ISP, harganya sekitar 4.200.000. Nah, ternyata harga segini kita tetap belum bisa akses UFS ya. Nah, yang beredar di pasaran dia seperti ini, dia nggak punya chip encrypt ya. Jadi si chip ini dia untuk membaca UFS. Yang beredar di pasaran dia nggak punya chip UFS, jadi percuma kita nggak bisa akses UFS ya, cuma untuk bisa direct IMC aja. Untuk yang bisa direct kita harus yang ada chip encryptnya. Nah, ini yang bakal ngedetect UFS ini. Tapi untuk yang si soket ini dia adanya di paketan yang ini. Nah, dia satu paket sama ini harganya sekarang hampir 3 juta ya. Nah, jadi dengan segini kita nggak bisa uh, alternatif buat UFS ya dengan harga 4.200.000-an lah. Jadi cuma bisa akses CMC aja untuk SJT Plus. Beda sama Medusa, dengan 4.100.000 aja kita udah bisa UFS walaupun direct. Jadi dengan ini pokoknya yang ini kita jangan beli dah, nggak rekomendasi, ini percuma, nggak dipakai. Kita masih bisa pakai ini untuk direct IMC ya. Untuk alternatif ketiga, SJT Plus plus soket 2-in-1 IMC UFS BGA 254. Nah, ini harganya 6 juta, kita udah bisa akses UFS pakai soket bawaannya. Tapi barang ini di Indonesia langka, kita harus order dari luar seperti AliExpress kalau enggak Alibaba ya. Harga segini bisa akses UFS tapi barangnya nggak ada, langka. Mau kita harus order dari luar ini. Pokoknya kalau order dari luar mungkin sekitar 1 bulan sampai sebulan setengah ya nyampe ke Indonesia ini. Oke, yang alternatif keempatnya, nah SJT Plus plus soket UFS 2-in-1 BGA 153 dan BGA 254. Nah, harga 6.800.000 ya dibulatkan 7 juta ya. Kita cuma bisa, nah ini udah akses UFS tapi cuma pakai 2 soket aja, UFS BG 153 dan 254. Untuk IMC nya kita nggak dapat ya, beda lagi, ini mahal kalau untuk IC jetak nih ke UFS tuh. Ini dia udah dapat soket ini yang ada chip encryptnya untuk direct. Nah, kalau mau pakai ini kita harus beli ini dulu yang paketan ini nih. Nah, yang ini, jadi yang ini adanya di paketan yang ini, dia nggak jual ketengan, jual satuan, dia harus paket sama ini ya. Jadi ini harganya ini sekitar 3 juta. Jadi untuk SJT itu upgrade ke UFS itu lumayan mahal harganya ya, nggak bisa budget rendah dia. Kalau untuk yang BGA 3-in-1 153 254 95 ini harganya 8.500.000 hanya untuk UFS aja. Tetap kita nggak dapat untuk si soket di MC ya. Beda sama Medusa, harga segini kita udah bisa UFS sama IMC, udah dapat semua walaupun speednya lelet ya. Kalau untuk SC jetak ini lumayan mahal ini. Nah, niatnya saya beli ini untuk
budget murah ya, karena saya punya soket ini. Saya kira saya beli ini saya bisa pakai si soket IC Friend. Nah, ini kan saya punya soket IC Friend, jadi saya cuma butuh ini sama adapter AC Getah UFS AK5. Nah, nanti ini disambung. Nah, kalau saya punya dua ini, saya bisa pakai soket IC Friend, udah bisa IMC dan UFS. Berhubung ini nggak ada chip and readnya, jadi nggak bisa dipakai. Kalau mau bisa dipakai, saya harus beli yang soket ini. Nah, saya cuma ngambil ininya aja, sambungannya nih. Yang ininya nggak dipakai. Nah, baru saya bisa pakai soket Android King untuk IC Getah ini ya, alternatifnya. Kalau begini doang, si UFS-nya nggak kebaca karena di sini chip encrypt-nya nggak ada, jadi percuma. Kalau ini kan dia begini paketannya tuh dijualnya. Ini aja harganya kisaran 300 ribuan lebih ya. Ini juga impor dari luar nih. Pokoknya sekitar 400 ribuan lah, ongkos kirim sama pajak ya. Mahal ini, tapi cuma bisa untuk direct IMC aja, nggak bisa UFS karena chipnya nggak ada. Nah, jadi buat kalian yang pengen IC Getah untuk budget 3.800.000, kita belum bisa akses UFS ya. Dan untuk yang kedua yang pakai soket ini, kita belum bisa juga akses ke UFS ya. Jadi kalau mau beli IC Getah bisa akses UFS itu ada pilihan yang 6 juta, 7 juta, sampai 8.500.000. Ini baru kita bisa akses UFS untuk IC Getah. Untuk IC Getah ini lumayan mahal untuk akses ke UFS ya, beda sama Medusa, hanya harga 4.100.000 kita bisa IMC dan UFS walaupun direct. Jadi ini lumayan buat alternatif nih yang pengen upgrade UFS, biaya rendah, beli Medusa. Tapi kalau mau upgrade UFS itu minimal IC Getah itu minimal 6 juta sampai 8.500.000 baru kita bisa akses UFS ya. Jadi untuk IC Getah ini benar-benar mahal ya. Iya, ini juga sama, sekarang di Indonesia langka, nggak ada ya. Saya nanya-nanya di 99 stoknya kosong. Di toko-toko online adanya yang ini, yang 3-in-1 harganya 4 juta, cuman dapat 3 soket aja, UFS B3153, 254 dan 95. Ini nggak dapat IMC. Jadi yang ada di online di Indonesia cuma 3 ini aja. Untuk yang ini nggak ada, barangnya kosong, ini kosong, udah mahal barangnya nggak ada, sama ini juga kosong. Jadi IC Getah aduh bingung ini kalau mau beli ini, kita harus impor dulu barangnya. Yang ada ini harganya 4 juta untuk 3 UFS ya. Jadi 153 dari 495.
Nah sekarang nih yang ini kalau dibilang ini biangnya ya, ini MIPI tester ini speednya lumayan kencang dibandingkan Medusa. Harganya juga lumayan mahal, tapi dia udah dapat semuanya nih, soket IMC sama UFS. Harga 7 juta 800 ya, 8 juta lah. Tapi kita harus order dulu ya dari luar, kalau nggak AliExpress atau Alibaba kita ordernya nih, mungkin bisa sampai 9 jutaan ya, udah ongkos kirim sama pajak ya, sekitar segitu lah, 8 jutaan lebih. Nah ini mungkin yang kalian tunggu-tunggu ya, buat yang lagi bingung UP itu upgrade kit atau apa sih. Nah, UP mau upgrade UFS itu semuanya kita ganti, udah box yang lama nggak kepake. Sebagai contoh Medusa, dari box lama dia pakai box baru, soketnya baru, box lamanya buang, udah nggak kepake, hanya bisa untuk IMC aja. Begitupun SCJeta, dia pakai box baru, box lama nggak kepake. Sekarang kalian bayangkan aja untuk harga Medusa aja segini, SCJeta untuk upgrade UFS saja bisa sampai 8 juta. Terus bagaimana dengan UP? Ini harganya bisa tergantung dari UP-nya ya, dia jualnya mau sepaket full socket atau bisa diketeng. Cuman kayaknya UP dia sepaket ya, jadi UP itu konsisten dengan penjualannya, beda sama Medusa dan SCJeta, dia dipisah-pisah gitu. Ini boxnya ya box sendiri, soket ya banyak pilihan. Nah, tapi kalau emang dari si UP ngejualnya konsisten ya, udah sepaket gitu, jadi kita nggak bingung-bingung lagi, soket udah ada, ISP-nya udah ada, ya pasti harganya ya udah, lihat aja dah, SCJeta aja bisa sampai 8 juta, Medusa bisa sampai 8 juta, terus UP mungkin bisa lebih, ya hampir sama lah, sekitar 7 jutaan, 6 sampai 7 jutaan lah. Box baru, soket baru, ISP baru. Nah cuman masalahnya ini kan dia boxnya udah beda lagi sama yang lama ya, jadi si kakinya hampir sama kayak Medusa, dia nancapnya di tengah-tengah di dalam, bukan dari belakang lagi kayak SCJeta. Kemungkinan soket yang lama juga kayaknya nggak kepake, dia harus baru semua, jadi sistemnya nancap di tengah-tengah kayak Medusa ini nih. Ini si kakinya di tengah, nancap di sini, bukan dari bawah lagi, dari pinggir. Jadi kita untuk UP itu udah nggak ada yang namanya upgrade kit box baru, sama kita beli box baru. Jadi biar kalian itu nggak bingung upgrade UFS UP, kita beli nambah adapter doang atau apa sih, yang enggak lah, semuanya harus ganti baru ya, karena dari konfigurasi si kakinya itu udah beda, pinoutnya ya, kayak ini nih. Jadi si box lama ya udah nggak pakai ya, dia khusus IMC aja, nggak bisa buat UFS. Nah ini untuk box lama, kaki yang atas ini dia ground semua, tapi kayak yang pas Medusa Pro 2, nah ini untuk si UFS D7, D6, D5, D4.
jadi udah beda lagi KPI ininya buat si UFS sama IMC. Kalau pakai box lama ya nggak bakal bisa. Ini mungkin harganya kalau emang benar jual konsisten satu paket, berarti harga bisa sampai 6 sampai 7 jutaan ya. Kalau dia jualnya bisa pisahan atau si boxnya aja sama seperti SP, mungkin sekitar 4 juta sampai 4 juta setengah. Kalau mau full set si soket bisa jadi ya 6 jutaan. Jadi jangan bingung ya untuk UPFS ini ya, kita harus semuanya ganti baru. Medusa aja semuanya dia ganti baru, esi jetak ganti baru, tapi juga mau nggak mau harus ganti baru, nggak mungkin pakai box lama. Jadi semua yang lama-lama itu udah nggak kepake ya. Nah, jadi upgrade UFS itu siap-siap aja sediain dana ya sekitar 6 sampai 8 juta ya kalau mau upgrade UFS. Jadi upgrade UFS itu mahal. Harganya mahal, resikonya juga lumayan, terlalu ekstrim lah kalau dibilang, beda sama IMC ya. Nah, dari ketiga ini mana yang rekomendasi ya? Kalau untuk dari segi harga ya Medusa rekomendasi, karena harga murah kita udah bisa akses IMC plus UFS. Tapi kalau secara fitur SC Jetag, kalau UP kita belum tahu, mungkin untuk yang IMC ya udah tahu lah ya. Nah, unggulnya si UP di antara Medusa dan SC Jetag, dia nggak bisa mode USB ya, dia nggak bisa nge-flash MediaTek split room, dia hanya untuk Qualcomm aja mode USB. Nah, minusnya tuh Medusa sama SC Jetag. Nah, kita lihat ini IMC. Nah, untuk Medusa ya, dia tampilannya lumayan simple dibandingkan SC Jetag. SC Jetag itu berbelit-belit, dia fiturnya diketeng-keteng. Fiturnya ada USB, IMC, UFS, dia udah jadi satu software ini ya. Kalau SC Jetag ini ada 1, 2, 3, 4, jadi kebanyakan ini. Pokoknya SC Jetag itu kalau buat yang baru sedikit ada bingung, fiturnya itu kebanyakan ya. Tapi di saat 1, 2, 3 ini fiturnya sama aja, walaupun ada perbedaan. Nah, ini kita harus setting dulu.
Kalau Medusa nggak perlu di setting, paling setting ini aja pilihan. Kalau untuk UFS nya terus SCJT belum ada soket UFS nya, jadi belum bisa nih. Nah, sekarang kita tes ya. Kita tes speed EMC aja, pakai EMC. Kita pakai jajal EMC BGA 254. Nah, dia kalau pakai soket Android King speednya lemot ya, lelet. Tapi kalau buat soal EMC, Medusa lebih rekomendasi dibandingkan Yupi sama SCJT. Cuman minusnya Yupi, kalau EMC ya, produk namanya 00, dia nggak bisa baca. Kalau SCJT Medusa udah bisa baca, kebaca gitu ya, walaupun produk namanya 00. Nah, si Medusa updatean terbaru dia udah bisa baca versi firmware Android 11 ya. Nah, fiturnya si Medusa ini lebih simpel dibandingkan SCJT. SCJT itu terlalu banyak. Kalau mau backup tinggal centang semua, udah selesai. Kita nggak perlu backup boot 1 boot 2 XCSD, langsung aja semuanya di backup. Ya, si Medusa ini bagusnya dibandingkan Yupi sama SCJT, dia hasil backupnya itu bisa jadi pecahan, bisa jadi langsung bulat ya, jadi nggak bisa diekstrak sembarangan, dia langsung jadi satu pel seperti ini contohnya. Hasil backupnya dia langsung jadi satu pel bulat ya, jadi nggak bisa diekstrak lagi. Kalau yang lain kan dia berupa pecahan, jadi kita harus ekstrak lagi. Kalau ini mah enggak, udah langsung bulat, jadi nggak ribet-ribet lagi. Nah, speednya maksimal ya sekitar 6 Mbps ya. Tapi kalau pakai yang warna hijau ini bawaannya, yang ini dia speednya kenceng, bisa akses 8 bit ya, jadi cepat banget. Kalau pakai yang Android King ya speednya lelet, maksimalnya 5 sampai 6 Mbps. Nah, yang beda juga ya backupnya dia.
dari UV sama SCJ tag. Dia si hasil backupannya ini dia bisa nyimpan foto kita, nama kita, sama ngasih catatan. Sebagai contoh gini, kita backupnya pakai konstruktor ya, kita backup ke salah satu, mana yang mau di backup. Contoh aja adanya dia nih boot 1, boot 2 udah di backup semua, jadi kita nggak perlu backup boot 1, boot 2, XCSD di keteng-keteng ya, ini semuanya udah di backup. Nah, di sini kalau kita pengen nambahin catatan, tinggal tambahin aja, misalkan namanya siapa, misalkan merek cat koneng. Ini si MC nya handphone apa, misalkan modelnya Oppo A5s misal, terus CPU nya 6765, terus space-nya dia pakai apa, terus OS-nya versi berapa, versi Android-nya berapa, terusnya mau ditambahin ISP, gambar ISP bisa, pokoknya apalah ini tinggal tambahin aja, mau catatan apa kayak di sini tambahin. Kalau udah nanti kita save, kita keluar. Nah, author nama kita misalkan cek koneng, drive-nya Oppo A5s JPH 1909. Ini misalkan kita mau nambahin pinout, tinggal masukin aja gambarnya ya, gambar pinoutnya, terus logo kita mau gambar apa kayak itu dimasukin aja. Oke, kalau udah kita klik create. Ini dia banyak-banyak nih, ini hanya contoh aja ya. Oke, kita lihat hasil backupnya. Nah, dia jadinya bulat. Nah, file backup ini sama orang nggak bisa di aku gitu ya, misalkan wah ini dam hasil saya gitu, kalau di Medusa nggak bisa, dia nanti pas kalau mau pakai si Pember kita nanti muncul logo kita, misalkan kita mau balikin lagi hasil backupannya, klik smart repair. Nah, nanti dia bakal keluar si logonya ini bagusnya si Medusa ya, unik tuh ya. Nah, sama autornya ketahuan nih, saya ini kan Oppo brandnya, modelnya A5s. Nah, ini logo saya, nanti sini kalau yang pengen nambahin logo pinout tinggal tambahin aja. Nah, ini bagusnya si Medusa ini aja nih, dia backup filenya, file dump, ada dikasih logo sama help tadi kan. Nah, ini sama catatan, pokoknya dikasih, kita mau nambahin informasi apa aja di sini tambahin aja. Nah, kalau udah kita next langsung, maunya yang mau di flash saya repair langsung. Oke, sukses. Nah, ini bagusnya Medusa ya, sedikit unik ya. Dan fitur-fiturnya cuma ini
ini sih ya, partisi manager hampir sama, mau di backup semua atau satu-satu. Di RS partisi di sini adanya mau di set atau mau di write. Nah, ini faktor repairnya untuk LG, untuk Samsung, ini MediaTek, ini Qualcomm, ini untuk Sony di sini. Nah, ini untuk fiturnya resetnya cuma ada 3 aja ya, reset RT, reset Vivo, reset Oppo, dan reset Spectrum. Ini untuk Oppo PF konstruktor. Nah, ini untuk bagian IMC nya, IMC firmware, misalkan ini backup. Ini mau di warna, IMC firmware, mau backup, mau red, dia bisa manual, bisa otomatis. Nah, ini buat konfigurasinya ya. Ini untuk ECG tag sama Medusa dia banyak konfigurasinya ya. Ada Broadcom, Exynos, HiSilicon, MediaTek, Qualcomm 1, Qualcomm 2, dan Spectrum. Kalau di UPI cuma ada 3 aja, MediaTek, Qualcomm, sama Spectrum ya. Untuk Exynos, Broadcom dia konfigurasinya nggak punya, jadi harus bawaan FCSD backupan IMC. Ini buat config-nya cuma ada di Medusa sama ECG tag yang punya banyak begini, di belum ada. Ini partisinya. Nah, sama di si ECG tag dia nggak bisa ini repartisi ya, repartisi IMC yang urgent. Kalau dia error terus, nggak mau ini, nggak mau apa sih, nggak kerja lah, dibilangnya error terus ya kalau pakai merit. Jadi kalau yang pakai si tag ya mau nggak mau harus ke UPI dulu, harus ini repartisinya ke UPI, kalau nggak ke SCJ ini, ke Medusa, karena dia belum bisa ya. Karena bingung juga, fiturnya kebanyakan, jadi kalau Medusa lumayan. Smart reportnya ininya set geometri, proses partisinya ada. Sekarang kita ke SCJ tadi. Nah, kita tes pakai SCJ tadi. Kita tes speednya ini. Kalau pakai ini udah support 8 bit ya, ini kencang dia. Kalau di Medusa dia kelot. Dia banyak banget fiturnya.
bikin bingung. Nah ininya dia nggak kerja nih untuk repartisinya, CMD error terus. Falcon 1, Falcon 2, Exynos, MediaTek 1, MediaTek 2. Di YouTube kan cuma 3 aja, Qualcomm, MediaTek sama Spreadtrum. Nah di sini Spreadtrum dia nggak punya ya. Nah, ini untuk backup AMOLED-nya aja, harus pindah-pindah tab dulu. Kita harus setting dulu ini si MC nya chipsetnya chipset apaan, harus setting, nggak otomatis deh. Kita tes speednya. Speednya 13 Mbps, 14, setelah 15 Mbps ya, 16 lebih. Kalau di Medusa itu cuma 6 Mbps speednya. Untuk senjata ya, so kita nggak bingung ini. Kesini juga sama lagi. Kesini juga beda lagi ya, ini banyak yang ngumpet fitur-fiturnya. Kenapa nggak dibikin jadi satu gitu? Nah ini tuh baru muncul kalau di gini. 11. Jadi mau reset pola atau akun Google aja, ini fiturnya tersembunyi ya untuk si Getab ini. Belum ada lagi, di sini ada lagi, beda lagi ini.
misalkan simpel hanya satu tampilan aja dia udah menjangkau semua. Minusnya si digital juga, si aplikasinya sering crash ya, sering error terus, jadi kalau mau bisa dibuka harus install ulang lagi aplikasinya. Tampilan SQL Manager ini kita harus setting lagi nih, nggak bisa langsung otomatis. Tapi ya fiturnya banyak untuk digital. Ini full ke data, ini bisa factory reset, MTK factory reset, reset auto picker, ini di sini Samsung Picker, banyak sini. Sedikit rada ruwet sedikit terus munculin error. Penyakitnya nih, ini untuk classic suite nya. Ini kita setting lagi. Sini kita lagi yang buat konfigurasi. Untuk update firmware EMC adanya di sini di classic suite ya. Update format data, set auto, jadi di file manager ada, EMC tool ada, di classic suite juga ada, jadi muter-muter. Untuk DFS nya juga ada, tampilannya sama aja. Untuk DFS, untuk USB seperti yang saya bilang tadi, SCJTAG sama Medusa yang nggak bisa flashing mode USB, chipset MediaTek sama Speedrum ya. Jadi minusnya itu kedua, cuma UP doang yang bisa ya. Sama ini apa ya, Provision XML. Nah, Provision XML itu hanya UP yang bisa ya, tapi pakai mode USB.
Untuk EasyJet dan Medusa dia nggak bisa nulis Provision XML. Jadi Provision XML itu konfigurasi UFS ya, UFS yang sesuai dengan misalkan UFS Samsung ya Samsung, Micron ya Micron, SK ini ya SK ini. Jadi ada konfigurasinya, tapi cuma UPI yang bisa nulis konfigurasi itu ya, tapi pakai mode USB. Kalau untuk EasyJet dan Medusa dia nggak bisa nulis Provision XML. Jadi kembali lagi di sini, kalau pengen upgrade UFS, kalau pengen budget rendah ya Medusa, tapi dia minim fitur ya, tapi masih rekomendasi lah kalau harga 4 jutaan untuk UFS ya. Tapi kalau EasyJet gitu budgetnya minimal ya 7 juta baru bisa akses UFS. Fiturnya banyak dan softwarenya juga banyak, bikin kita bingung. Dan aplikasinya dia sering nge-crash ya, jadi harus install terus. Kalau UPI belum tahu penampakan interface-nya seperti apa, tapi harganya juga sama, mungkin bisa sama kayak Medusa sama EasyJet ya, bisa sekitar di atas 6 jutaan kalau sepaket itu. Jadi kalau pengen budget di atas 6 juta ya rekomendasi sementara sih di EasyJet ya. Kalau UPI kita belum tahu, masalahnya ya udah lumayan ketinggalan jauh. Medusa sama EasyJet dia udah main di UFS, sedangkan UPI baru launching, mungkin masih ada bug-bug ya, belum terlalu sempurna ya, ketinggalan. Ini kalau punya budget gede ya EasyJet sementara mah. Kalau budget rendah ya Medusa. Jadi kalau budget gede fungsi ya EasyJet lebih rekomendasi ya dibandingkan Medusa. Kalau UPI kita belum tahu kan, belum bisa ngasih gambaran. Jadi buat kalian tinggal pilih aja mau yang mana gitu. Semuanya punya kekurangan, punya kelebihan ya, di antara Medusa, EasyJet dan UPI. Ya kalau pengen lengkapnya ya semuanya beli boxnya aja, soketnya pakai ini. Nanti juga dia bakal keluar nih si adapter buat si UPI. Jadi nanti kita cuma beli adapternya aja, si soketnya pakai Android Ink. Nah ini si Android Ink ini dia bisa buat semua box ya. Ini alternatif nih, ini udah bisa semuanya, paling tinggal nambahin adapter yang ini aja nih sambungannya kalau untuk yang UFS ya. Sama EasyJet kita nambah 2 sambungan yang ini sama ini adapternya, tapi ini dia nggak dijual ketengan, atau mau yang ini lebih puas kayaknya, speednya lebih menggoda kalau MIPI tester ya. Ya jadi mungkin itu aja ya, sedikit gambaran dari saya. Jadi kalau pengen rendah ya Medusa harga 4 juta udah bisa upgrade di akses IMC plus UFS. Nah ini yang keduanya alternatif. Ini yang ketiganya yang full set
Ini yang keempatnya alternatif juga, tapi ada plus minusnya. Nah, ini udah pasti plus. Ini SJTAG kita belum bisa akses ke UFS harga 3.800.000, yang ini juga sama 4.200.000 belum bisa akses UFS. Ini bisa akses UFS tapi soketnya langka, harus order dari luar. Ini pun sama, soketnya langka, harus order dari luar. Ini ada tapi mahal. Nah, SJTAG nih bingung nih. Ini udah pasti kita harus beli dari luar ya. Ya kalau ini ya tinggal nunggu aja, mungkin awal tahun ya 2002 mudah-mudahan sih keluar. Jadi kalau kalian yang pengen beli UPI ya siapin aja dana sekitar 6 jutaan ya. Lalu bisa akses ke UFS ya. Jadi yang pengen update ke UFS ya pikir-pikir lagi, bukan budget rendah ya, UFS itu mahal. Oke, mungkin nanti di kesempatan berikutnya kita lebih dalam ya ngebahas interface Medusa sama SJTAG. Jadi saya akhiri aja, cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.